Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, karena kita semua pernah tenggelam dalam masa lalu. Betul apa betul? Iya apa iya? Semua kita pasti pernah punya masa lalu. Dan boleh jadi ada di antara kita yang masa lalunya, mohon maaf, mungkin kelam, mungkin pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten ya, jangan tersinggung. Alia ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak dosa. Jangan tersinggung, karena setiap manusia kecuali baginda Nabi Muhammad SAW, semua di antara kita pasti pernah punya dosa. Betul apa betul? Apakah orang baik itu orang yang tidak punya dosa? Bukan. Catat ya, orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi orang baik itu adalah orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan, kemudian dia memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Orang baik, orang yang pernah berbuat dosa, pernah hilang, pernah lupa, pernah alfa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan ingat, siapa sebaik-baiknya manusia itu? Ternyata sebaik-baiknya manusia adalah orang yang segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahilman, kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus hijrah? Satu, setiap kita pernah punya masa lalu, dan bahkan kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Tapi ingat, jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. So, jawabannya kenapa kita harus hijrah? Yang pertama, karena kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Yang kedua, ahilman, kenapa kita harus hijrah? Karena kita semua ingin jadi orang yang lebih baik. Betul apa betul? Apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, ahilman yakin kita semua pasti ingin menjadi orang yang lebih baik. Betul? Maka bagaimana caranya? Hijrah. Dan teman-teman saya, catat ini, jangan memenjarakan hatimu dengan keadaan yang buruk di masa lalu. Karena percaya, setiap orang yang pernah berbuat buruk punya kesempatan berbuat baik. Dan orang yang hari ini baik, jangan sombong, karena boleh jadi akhir kehidupanmu kamu terpleset dalam keburukan. Betul atau betul? Makanya di sini ya, manusia itu dibagi 4 golongan. Yang pertama, ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada yang kedua, orang awalnya baik, akhirnya baik. Ada orang yang ketiga, awalnya buruk, akhirnya baik. Tapi nauzubillah, ada orang yang awalnya buruk, akhirnya buruk. Siapa yang paling baik? Setidaknya yang paling baik, yang awalnya baik, akhirnya baik. Kalau nggak bisa yang seperti itu, minimal nggak apa-apa, dulu awalnya buruk, tapi akhirnya baik. Siapa contohnya? Bisa teman-teman tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu, mohon maaf, yang paling membenci Nabi Umar, yang paling memusuhi Nabi Umar, yang paling sebel kesalahan Nabi Umar. Tapi
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan luar biasa diperhatikan. Kalau teman-teman berangkat haji atau umroh, kemudian teman-teman sholat di Masjid Nabawi, teman-teman mampir di Rawdah, di samping Rawdah ada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ternyata di samping makam Rasulullah itu ada makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan makam siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang dulunya pernah salah, iya. Orang dulunya pernah terjatuh, iya. Tapi ingat, semua di antara kita pasti ingin jadi lebih baik. Maka alasan yang kedua, kenapa kita harus hijrah? Karena kita semua ingin hidupnya lebih baik. Dan yang ketiga, kenapa kita harus hijrah? Karena hidup kita di dunia ini sementara. Betul? Jadi akhirnya kenapa kita harus hijrah? Karena kita sedang terpacu, sedang dipacu dengan waktu kematian kita. Dan ingat, mati itu datangnya tiba-tiba. Bahkan disebutkan dalam keterangan, malaikat Israil itu, mohon maaf, tidak pernah kurang dari 72 kali mengunjungi manusia setiap hari. Jadi ternyata kita itu dikunjungi Israil minimal berapa kali? 72 kali. Kalau kita bagi dengan 24 jam, berarti 24 dibagi 72 seberapa? Kalau dijumlahkan kurang lebih hampir 23 menit sekali, berarti Israil itu mengunjungi kita. Gimana Ustaz? Masa sih kita hidup kayak gitu aja? Betul? Tentu akhirnya hidup kita inginnya better than before. Apa artinya? Pasti maunya hidup kita better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Betul? So, akhirnya mau tanya, tolong jawab. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Setiap perkataan itu adalah siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hidupnya ingin lebih tenang? Ingin lebih berkah? Sadar, jawabannya hijrah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hijrah? Hijrah itu maknanya secara lugah, secara bahasa ada apa? Yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Yang kedua, hijrah itu artinya berpindah. Yang ketiga, hijrah itu artinya berubah. Dan yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Gimana maksudnya? Yang pertama, hijrah itu artinya melangkah. Melangkah menuju langkah yang baik, itu namanya apa? Hijrah. Jadi punten, teteh, dari kantor, dari kosan, dari kuliahan, datang ke masjid ini untuk mengaji, maka setiap langkahnya dinilai sebagai apa? Hijrah. Kita melangkah ke sini, kenapa? Karena saya pengen dapat hidup yang lebih baik. Jadi setiap langkah menuju kebaikan itu namanya apa? Bisa mohon maaf ya. Di sini ada yang sendiri jodoh, kemudian tahun depan ada yang melangkah ke jenjang pernikahan, maka langkahnya itu disebut dengan apa? Kita melangkah dalam kebaikan, pasti Allah akan berikan pahala kebaikan, betul? Maka nanti setelah melangkah, maka yang kedua artinya apa? Berpindah. Berpindah dari satu tempat yang sulit menghadirkan kebaikan menuju tempat
tujuan dia untuk bertemu dengan gurunya. Setelah itu apa kata gurunya? Sampaikan kepadanya, huwa fil jannah, dia di surga. Apa Ustaz? Karena perjalanan dia untuk memperbaiki diri, untuk berhijrah, untuk berpindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang lebih baik. Ternyata dihitung setiap langkahnya menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Makanya mohon maaf, penting ilmu bahwa hijrah itu artinya berpindah. Kita ninggalin kos-kosan yang gak baik, artinya lingkungan susah, jauh dari masjid, pindah hijrah. Kita ketemu komunitas, circle-circle kita yang mendekatkan kita dengan Allah, hijrah. Maka itu semua akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hijrah itu artinya apa? Merubah. Apa yang dirubah Ustaz? Merubah kebiasaanmu dengan kebiasaan baik. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajar. Hijrah. Yang sombong lebih rendah hati, yang ngeluh terus lebih bersyukur, yang iri dengki lebih ridho dengan ketentuan Allah. Berubah, bukan hanya berubah casingnya, tapi yang paling penting berubah hatinya. Karena Allah itu melihat hati kita, sayang. Ingat ya, sesering apa kamu membersihkan wajahmu agar terlihat indah di hadapan manusia, maka harusnya sesering itu juga membersihkan hatimu agar terlihat indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar. Punten, mohon maaf, khawatir di sini ada yang boleh jadi ada yang pernah membenci, ada yang pernah sakit dan tersakiti, ada. Yang di hatinya masih ada dengki, dendam. Belajar memaafkan. Bunda saya, dedek saya, ayah, teman-teman sekalian, Allah itu sangat mencintai hati yang lapang untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan disebutkan, cintailah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Satu hari sendiri dulu. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Aiman betul pasti ya. Aiman khawatir di sini ada yang pernah gelisah berlebihan. Mungkin dulu pernah berharap pada seseorang bisa, kemudian dia pergi ninggalin kita bisa. Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak? Kan gelisah itu terjadi, kecewa itu terjadi ketika tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan. Betul? Berharapnya begini, jadinya begitu. Catat ya, tidak ada yang menyakiti. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
Indonesia. Dan yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Meninggalkan apa? Wal muhajiru ma nahallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini catat ya, yang kerja tinggalkan yang haram, cari yang halal. Yang masih berhubungan, mohon maaf ya, yang masih pacaran, putusin, mau nikah atau kayak gimana gitu, betul? Tinggalkan dan ingat ya, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan itu rumus ya, yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Dan yang sebenarnya, mohon maaf, kalau kamu senang sama yang haram, maka Allah akan cabut limpahmu pada yang halal. Jadi teman-teman, kalau kita fokus sama yang haram, tapi ini enak, Allah cabut yang halal. Terus gimana? Yuk mulai hari ini komit sama yang halal. Kerja mah jangan lihat berapa banyak gajinya, tapi lihat berapa berkah rezekinya, betul? Soal mulai sekarang, pilih mana? Kaya lisan atau miskin tenang? Tolong. Pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Apa jawabannya? Ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya gelisah ada? Orang miskin gelisah? Mohon maaf, ada orang yang kaya tapi nggak tenang. Catat, mungkin hartanya dia punya, tapi rezeki berkahnya Allah ambil. Ada nggak orang punya istri, punya pasangan, tapi dia lebih hobi sama orang lain? Ada nggak? Istrinya bukan nggak cantik, tapi barangkali pandangannya dialihkan oleh Allah untuk hobi sama yang haram, sampai yang halal dia bisa nikmati lebih dulu. Jadi kemana Ustaz? Ingat ya, orang tidak akan bisa meninggalkan sesuatu yang haram kalau dia tidak fokus dengan yang haram. Maka jangan takut meninggalkan yang haram, karena Allah pasti akan kasih nikmat yang haram, betul? Maka terakhir ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa ini agar kita dicukupkan dengan yang halal dan dikayakan dengan karunia Allah. Mau apa? Ini doanya dianjurkan dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Kita baca ya? Ahilman sekali, jamaah sekali. Boleh? Siapin agaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karunia